Legenda Gajah Mada, Sumpah Palapa dan Penaklukan Nusantara. Gajah Mada adalah sosok legendaris dalam sejarah Nusantara yang dikenal sebagai panglima dan patih terkuat Majapahit. Namanya tercatat sebagai salah satu tokoh yang paling berjasa dalam penyatuan wilayah Nusantara. Keberaniannya, kecerdasannya, dan ambisinya untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi landasan dari kejayaan Majapahit. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidupnya adalah Sumpah Palapa, yang menjadi simbol tekad dan perjuangan Gajah Mada dalam menaklukkan wilayah Nusantara. Awal karir Gajah Mada. Gajah Mada memulai karirnya sebagai seorang prajurit biasa dalam pasukan pengawal raja. Karena kecerdasan dan kepemimpinannya yang menonjol, ia cepat naik pangkat dan menjadi seorang pemimpin pasukan khusus Bayangkara yang bertugas melindungi raja. Ketika terjadi pemberontakan Rakrian Kuti yang hampir menggulingkan kekuasaan Raja Jayanegara, Gajah Mada berhasil menyelamatkan raja dengan menyembunyikannya di tempat yang aman, lalu mengalahkan para pemberontak. Atas jasanya tersebut, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha. Namun, ambisi Gajah Mada tidak berhenti di situ. Ia bercita-cita untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Saat itu, Nusantara masih terpecah-pecah menjadi berbagai kerajaan kecil, sehingga penyatuan wilayah merupakan tantangan besar. Sumpah Palapa. Pada tahun 1336, Gajah Mada diangkat menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Dalam upacara pelantikannya, ia mengucapkan sebuah sumpah yang kelak dikenal sebagai Sumpah Palapa. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan menikmati palapa, kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Gajah Mada berdiri tegap di depan para pembesar kerajaan. Hamba tidak akan menikmati palapa, tidak akan merasakan kenikmatan sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hamba bersumpah untuk menaklukkan Bali, Sunda, Seram, Tumasik, Melayu, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sumpah tersebut mengejutkan banyak pihak. Beberapa orang meragukan kemampuan Gajah Mada untuk mewujudkan ambisi sebesar itu, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Bagi Gajah Mada, Sumpah Palapa bukan hanya sekedar janji, melainkan sebuah misi hidup yang harus diwujudkan. Penaklukan wilayah Nusantara. Setelah mengucapkan Sumpah Palapa, Gajah Mada mulai merencanakan ekspansi wilayah Majapahit dengan strategi yang matang. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan aliansi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. 1. Penaklukan Bali. Bali adalah salah satu kerajaan pertama yang menjadi target ekspansi Gajah Mada. Pada tahun 1343, ia mengirim pasukan untuk menaklukkan Bali, yang saat itu diperintah oleh Raja Bedahulu. Setelah pertempuran sengit, Majapahit berhasil menguasai Bali dan memasukkannya ke dalam kekuasaan kerajaan. Gajah Mada kepada para prajuritnya setelah penaklukan Bali. Kemenangan ini hanyalah awal. Bali kini berada di bawah panji Majapahit. Kita akan terus maju hingga semua kerajaan di Nusantara tunduk kepada kita. 2. Penaklukan Tumasik, Singapura. Setelah berhasil menguasai Bali, Gajah Mada mengarahkan pasukannya ke Tumasik, yang sekarang dikenal sebagai Singapura. Di sana, ia menghadapi perlawanan dari para penguasa lokal, tetapi Gajah Mada berhasil menundukkan Tumasik dan memperluas wilayah kekuasaan Majapahit ke arah barat. 3. Perang Bubat dan Kerajaan Sunda. Salah satu peristiwa yang sangat kontroversial dalam sejarah Gajah Mada adalah Perang Bubat. Pada tahun 1357, Gajah Mada berencana untuk mempererat hubungan antara Majapahit dan Kerajaan Sunda dengan meminang Putri Sunda, Dyah Pitaloka,
untuk diperistri oleh Raja Hayam Wuruk. Namun, saat rombongan kerajaan Sunda datang ke Majapahit, Gajah Mada menginginkan agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai tanda takluk, bukan sebagai mempelai yang sederajat. Raja Sunda, kepada Gajah Mada, kami datang untuk mempersembahkan putri kami sebagai istri Raja Majapahit, bukan sebagai tanda penyerahan. Gajah Mada, untuk menyatukan Nusantara, semua kerajaan harus tunduk pada Majapahit. Jika kalian tidak menyerahkan putri ini sebagai tanda takluk, maka akan ada peperangan. Perang pun pecah di lapangan Bubat, dan pasukan Sunda mengalami kekalahan tragis. Peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi Hayam Wuruk dan mencoreng nama baik Gajah Mada di mata sebagian rakyat Majapahit. Akhir karir Gajah Mada. Meskipun mengalami kontroversi dalam Perang Bubat, Gajah Mada tetap melanjutkan ambisinya untuk menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dan bahkan sampai semenanjung Malaya dan Filipina. Namun, setelah peristiwa Perang Bubat, hubungan Gajah Mada dengan Raja Hayam Wuruk menjadi tegang. Gajah Mada akhirnya memilih untuk mundur dari istana dan menghabiskan sisa hidupnya dalam pertapaan. Ia wafat sekitar tahun 1364, meninggalkan warisan besar berupa kesatuan wilayah yang dikenal sebagai Nusantara. Legenda Gajah Mada dan warisan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa menjadi simbol tekad dan perjuangan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Meskipun tidak semua ambisinya tercapai dalam hidupnya, cita-cita tersebut telah menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Gajah Mada, dalam renungannya sebelum wafat. Aku mungkin telah membuat banyak kesalahan, tetapi aku selalu ingin yang terbaik bagi Majapahit dan Nusantara. Biarlah sejarah yang menilai perjuanganku. Kisah Gajah Mada tidak hanya menunjukkan keberanian dan ambisi, tetapi juga menggambarkan dilema moral seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan sulit untuk mencapai cita-citanya. Sumpah Palapa mengajarkan bahwa untuk meraih kejayaan diperlukan pengorbanan dan kerja keras, namun juga menunjukkan bahwa kekuasaan dapat membawa konsekuensi yang tidak selalu dapat diprediksi. Legenda Gajah Mada tetap hidup dalam ingatan bangsa, menjadi simbol persatuan dan cita-cita untuk menyatukan berbagai suku dan kerajaan di Nusantara menjadi satu kesatuan yang kuat.